Kasus Bang Dul yang meninjau banjir menggunakan perahu karet dan jaket pelampung di genangan yang hanya setinggi lutut adalah contoh pencitraan yang tidak kontekstual. Akhirnya berbalik menjadi bahan cemoohan publikan. Perahu karet dan jaket pelampung di tengah genangan yang dangkal adalah simbol yang salah. Karena alih-alih mencerminkan kepedulian dan kesigapan, justru mengundang gelak tawa dan sinisme. Kang Deddy Mulyadi bersama Bupati Sukabumi dan Pak Kapolres, Pak Dandim, dan puluhan warga melaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai di Sungai Cipalabuhan Ratu ya. Yuk buat teman-teman yang bergabung jangan lupa digaskan terus tap layarnya. Aing jamin 100% moal aya gubernur kos bapak aing anu daek bebelah kesekan tuh mersihan sampah jeung warga. Kalau disuruh tukeran sama gubernur Jakarta, nggak mau gua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang neti yang kini mulai membanding-bandingkan Gubernur Jakarta dan Jawa Barat ya. Ini menurut saya yang bodoh dan dungu adalah netizennya ya. Ngapain membandingkan gubernur ya kan, tapi ndak apple to apple. Seharusnya Gubernur Jawa Barat dibandingkan dengan Gubernur Sumatera Utara lah minimal ya kan. Iya, sama-sama visioner ya kan, sama-sama waras, minimal kan itu. Bukan malah membandingkan Gubernur Jakarta dengan Gubernur Jawa Barat, itu kan sama aja ya kan. Menghina Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ya kan. Iyalah, kok bisa dibandingkan dengan gubernur dan wakil gubernur yang menurut saya secara pribadi kurang waras. Penghinaan lah ya kan. Loh kok nggak waras bang ya, coba-coba ya dipikirkan bareng-bareng ya. Air selutut pakai perahu karet, terus pakai pelampung pula, warasnya di mana? Iyalah yang banjir di darat ya kan, meninjaunya pakai helikopter, mau ngapain? Iya, kalau dari helikopter itu hanya untuk ya kan mengecek luasan terdampak banjir. Dan hari gini bro nggak perlu pakai pesawat, nggak perlu pakai helikopter, bisa menggunakan drone, juga bisa menggunakan citra satelit gitu loh. BMKG kan juga sudah punya citra satelit. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kasus Bang Dul yang meninjau banjir menggunakan perahu karet dan jaket pelampung di genangan yang hanya setinggi lutut adalah contoh pencitraan yang tidak kontekstual. Akhirnya berbalik menjadi bahan cemoohan publikan. Perahu karet dan jaket pelampung di tengah genangan yang dangkal adalah simbol yang salah. Karena alih-alih mencerminkan kepedulian dan kesigapan, justru mengundang gelak tawa dan sinisme. Iya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Jadi ini orang sebetulnya itu semacam salah kostum lah gitu ya. Ibaratnya mau ke kondangan tapi kostumnya kostum Halloween ini. Bukannya diterima oleh pemilik hajatan, malah pemilik hajatannya ketakutan, lari terbirit-birit dan para tamu mengangkat kursinya, yang gebukin itu orang yang pakai seragam Halloween. Kurang lebih analogi yang bisa saya gunakan untuk menggambarkan ya kedunguan ya wakil gubernur Jakarta yang meninjau banjir cuma sedengkul pakai perahu karet dan pelampung. Itu seperti itulah ya analogi yang dapat saya tawarkan gitulah ya, mudah-mudahan diterima oleh teman-teman semua sebagai sebuah analogi yang masuk akal. Lanjut. Kang Deddy Mulyadi bersama Bupati Sukabumi dan Pak Kapolres, Pak Dandim, dan puluhan warga melaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai
di Sungai Cipalabuhan Ratu ya. Yuk buat teman-teman yang bergabung jangan lupa digaskan terus tap layarnya. Oh, nu beres ku Bapak Aing mah baraya. Yo, dibantu digaskan terus tap layarnya. Kurang di Palabuhan. Mana? Di Palabuhan. Oh, agak dalam Pak. Ya buat teman-teman yang bergabung jangan lupa dibantu tetap Bupati Sukabumi dan Pak Kapolres Sukabumi pada Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi saat ini sedang melaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai di Sungai Cipalabuhan Ratu yang kemarin sempat viral dan menjadi perbincangan karena sempat banjir bandang ya akibat luapan Sungai Cipalabuhan Ratu ini. Karenanya itu dampak dari sungai ini kemarin sebanyak 50 perahu milik nelayan rusak akibat luapan sungai ini ya, dan 1 unit kendaraan minibus jenis Avanza sempat rusak dan tercebur ya akibat luapan sungai ini. Yo teman-teman jangan lupa absen of orange. Yo, Bapak Aing baraya di Palabuhan, Bapak Aing di Palabuhan. Pano. Pano. Di atas. Yo semangat teman-teman. Dari total 15.000 mata memandang. Yuk teman-teman satu. Oke, ayo kita harus naikkan. Bapak Aing baraya di Palabuhan bersih-bersih wahangan Palabuhan. Aing turun naik kerja bakti didoakan ke laut siapa? Ya, barusan kita ngelihat teman-teman ya, sebuah pemandangan yang menurut saya sangat menjijikkan ya. Kenapa menjijikkan Bang? Ya sangat kotor sekali. Coba bayangkan itu adalah jembatan dan isinya adalah sampah. Ingat loh, ini adalah sampah rumah tangga ya. Pampers dan lain sebagainya. Tahu sendiri kan, Pampers itu sampah berasal dari apa ya kan? Ini sangat menjijikkan sekali, tetapi ya yang bikin geleng-geleng kepala ya kan. Di situ ada seorang pemimpin yang berada di tengah-tengah rakyatnya. Ini keren kali nih ya kan. Pepatah mengatakan pemimpin jangan hanya duduk di singgasana, tapi berdirilah di tengah-tengah rakyat yang kau pimpin. Nah ini pemimpin yang benar nih. Pemimpin Jawa Barat, makanya jangan kau banding-bandingkan dengan pemimpin Jakarta. Kasihan pemimpin Jawa Baratnya ya kan. Masa dibandingin dengan pemimpin yang kurang beres ya kan. Iyalah, janganlah. Jangan dibanding-bandingkan dengan pemimpin Jakarta. Nggak apple to apple tuh namanya ya. Lanjut. Nah, ini baru pemimpin yang terjun langsung tanpa perahu karet, tanpa pelampung. Harus nyontohin pemimpin yang kemarin pakai pelampung, pakai perahu karet. Contoh KPM kami Mulyadi, mantap kami. Nah, bersama warganya turun langsung, nggak pakai apa-apa. Iya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan mengenai pendapatnya atau mengenai komentarnya terhadap sikap ya atau pilihan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang ikut membersihkan kotoran sampah di bawah jembatan ya, yang menurut saya sangat ini jorok sekali gitu loh. Ini kotor, aduh. Nggak mungkin lah akan dilakukan oleh Gubernur Jakarta, apalagi Wakil Gubernur Jakarta. Kagak yakin saya ya.
mau taruhan apa kek ya, insya Allah ya nggak bakal Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta akan meniru Kang Deddy. Nggak bisa, nggak mungkin ya kan. Pasti akan naik kapal pesiar mungkin ya lewat sini. Kalau mau ingin meninjau lokasi ini mungkin akan naik kapal pesiar ya kan. Iyalah, lanjut. Aing jamin 100% moal aya gubernur kos bapak aing anu daek bebelah kesekan tuh mersihan sampah jeung warga. Bagi Saria anu nyebut iya pencitraan tinggali Kang Deddy Mulyadi ngerahkeun masa. Aya TNI, aya Polri, aya Satpol PP, mungkin aya camat, aya kades titah turun ke walungan mersihan sampah. Aing mandi ngadu kinerja gubernur Jawa Barat jeung gubernur lainna. Komo gubernur pilihan anak abah mah. Kucai oge sieun. Ya, sudah didengerin bareng-bareng teman-teman ya. Ya, barusan Mas Ame menggunakan bahasa Sunda dan alhamdulillah saya nggak paham. Hah? Saya nggak ngerti Mas Ame barusan ngomong apa ya, tetapi ya sudah bisa ditebak lah isinya ya, karena Mas Ame ini bukan ternak kebo ya kan, bukan juga ternak onta. Ya, Mas Ame ini adalah ternak Mulyono, ya patut diduga. Apa yang disampaikan oleh Mas Ame ini pastilah memuji apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Bagi teman-teman yang berasal dari Sunda atau minimal bisa bahasa Sunda, ya tolonglah tulis di kolom komentar ya. Karena saya nggak ngerti. Lanjut. Hari ini ada netizen yang memperbandingkan kinerja Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur Jakarta. Udah pasti jelas beda banget. Yang pertama, ketika terjadi sesuatu seperti halnya banjir kemarin, Gubernur Jawa Barat mencari solusi. Apa itu? Ya, dia cari dari hulu sampai ke hilir. Permasalahannya apa? Oh, ternyata di hulunya penyerapan airnya kurang, maka dibenahin. Di hilirnya ditata. Nah, itu ya. Kalau disuruh tukeran sama Gubernur Jakarta, nggak mau gua. Ya, nanti kalau terjadi banjir lagi, lihatnya pakai heli nanti. Yang satu lagi nanti pakai perahu karet, susah nanti dorong-dorong terus warga Jawa Barat. Gitu kira-kira ya. Iya. Kelihatannya netizen barusan merupakan warga Jawa Barat teman-teman ya. Sehingga ketika disuruh tukeran Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur Jakarta nggak mau katanya. Ya mana ada yang mau ya kan ditukar dengan gubernur kurang beres ya kan. Meninjau korban banjir, ketinggian air cuma selutut pakai perahu karet, ditarik manusia, nggak sendirian pula yang naik ya kan, badan segede gaban ya kan. Udah gitu pakai pelampung pula ya kan. Kemarin netizen ada yang ngomong gitu loh. Air cuma selutut ya kan. Ya nggak mungkin lah tenggelam. Kodok aja nggak bakal tenggelam. Kucing aja nggak bakal tenggelam gitu loh. Dan sekarang dibanding-bandingkan dengan Gubernur Jawa Barat yang nggak apple to apple lah, ya kan? Gini nih saya kasihannya dengan Gubernur Jawa Baratnya gitu loh. Ngapain dibandingin dengan orang yang secara kualitas berada di bawahnya. Ya bandingkanlah minimal itu dengan orang yang sederajat gitu loh. Aduh, dan barusan netizen yang berasal dari Jawa Barat nggak mau kalau misalnya gubernurnya tukeran, ya mana ada yang mau. Ya lebih baik nggak punya gubernur lah daripada Gubernur Jakarta yang jadi Gubernur Jawa Barat katanya. Mungkin. Lanjut. Mulai.
mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Yang masuk gorong-gorong hasilnya apa ya? Setidaknya tidak nyusahin orang, sepakat ya. Betul. Yang bertanya ini ya, dilihat dari diksi yang dia gunakan untuk bertanya ya. Yang masuk gorong-gorong hasilnya apa ya? Ini pasti kalau nggak ternak onta, ini komunitas kebo ya. Ini anak kebo nih kalau nggak salah, ya kan? Kalau nggak anak kebo ya anak onta, ya kan? Dijawab setidaknya tidak nyusahin orang, sepakat saya. Wong wakil gubernur lu itu, coba lihat itu foto di bawah itu ya kan. Air selutut, minta naik perahu karet dan ditarik pula sama orang. Apa lu nggak mikir itu orang sedang berpuasa, hah? Selamat buat Jawa Barat punya pemimpin yang bisa kerja. Nyindir warga Jakarta nih. Terserahlah ya kan. Salah siapa ya kan? Salah pilih pemimpin. Lu sendiri kan yang milih, ya udahlah ya kan, terima aja. Ya, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pujian yang diberikan oleh banyak neti kepada Gubernur Jawa Barat yang mau berkotor-kotor membersihkan sampah di bawah kolong jembatan ya. Walaupun mungkin itu bagian dari pencitraan, tetapi pencitraannya benar-benar tindakan nyata yang bermanfaat bagi rakyat tentunya ya, bukan malah naik helikopter ya, atau naik perahu karet gitu ya. Jadi masa bodoh lah mau pencitraan apa enggak. Yang jelas Gibran dan Deddy Mulyadi adalah contoh pemimpin yang baik di mata masyarakat saat ini ya. Titik, no debat ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang neti yang kini mulai membanding-bandingkan antara Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat ya. Seperti pada opening tadi ya, menurut saya yang bodoh dan dungu adalah netizen yang membandingkannya. Ngapain membandingkan gubernur tapi ndak apple to apple? Seharusnya Gubernur Jawa Barat dibandingkan dengan Gubernur Sumatera Utara lah, ya kan? Sama-sama visioner, minimal sama-sama waras. Bukan malah membandingkan dengan Gubernur Jakarta dan wakilnya yang menurut saya kurang waras. Loh kok nggak waras bang? Ya coba pikirin ya kan. Meninjau banjir menggunakan helikopter. Apanya yang ditinjau? Luasan terdampak banjir. Nggak usah pakai helikopter, pakai drone saja. Nggak usah pakai drone, pakai citra satelit milik BMKG saja, ya kan? Nah, meninjau banjir yang cuma selutut, pakai perahu karet, pakai pelampung, ditarik manusia pula. Coba dipikirin ya kan. Warasnya di mana? Aduh, waras nggak kira-kira? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.